Halo semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Video kali ini aku mau bahas tentang 5 skill yang harus dikuasai kalau kamu mau jadi equity sales. Oke, soalnya aku bikin video ini tuh berasal dari pertanyaan ada salah satu teman online gitu ya. Aku kayak kalau bilang follower tuh kayak sok terkenal gitu, jadi aku bilangnya temen online aja gitu. Pokoknya ada yang nanya sama aku di Instagram tentang jadi ceritanya dia keterima jadi sales, terus dia nanya, Mbak, skill apa aja ya yang perlu aku kuasai, aku takut nggak bisa ngerjain gitu, nggak bisa capable di kerjaannya. Dan ini menginspirasi aku banget, pasti banyak juga yang mikir hal yang sama gitu kan. Dan itu adalah kalau kamu kepikiran pertanyaan yang sama seperti ya temen aku tadi tanyain, itu adalah sebuah tanda yang bagus menurut saya, karena berarti kamu itu orang yang bertanggung jawab. Oke, kamu nggak cuma mikir mau masuk kerja tuh gaji berapa, aku minta gaji gede dan segala macam, tapi kamu berpikir tuh tanggung jawabnya dulu gitu kan. Apa yang harus saya berikan kepada kantor, jadi skill apa aja yang harus saya punya. Itu adalah sebuah sikap mental yang bagus banget dan aku apresiasi sekali kalau kamu punya pertanyaan itu. Oke, nah langsung aja kita mulai ke jawaban pertama. Kan tadi ada 5 skill ya. Jadi skill pertama yang harus kamu miliki menurut saya gitu ya, itu adalah yang pertama, menguasai aplikasi trading sekuritas yang kamu wakili. Dan paling gampang untuk mempelajari aplikasi trading yang kamu punya itu, yang kamu wakili itu sekuritasnya ya, kamu harus trading gitu kan. Itu kayak orang renang gitu loh. Kamu nggak bisa belajar renang itu cuma dari buku atau lihat video YouTube gitu kan. Ya paling enak itu adalah kamu nyemplung ke kolamnya dan tahu gimana rasanya badannya basah dan kadang nelen air tersedak dan segala macam, sehingga kamu tuh lebih lebih bisa memberikan tips yang praktikal kepada teman-teman yang baru di market, nasabah-nasabah kita. Tapi tentunya kalau kamu awal equity sales awal, biasanya kan memang belum punya pengalaman di segala bidang gitu ya. Itu tentu saja membaca PDF. Iya, kamu harus baca. Tolong jangan males ya. Ini saya bilangin, kalau mau jadi kerja, jadi apapun, ini kebetulan ini konteksnya equity sales, tolong jangan males baca ya gitu. Karena terus terang kalau nasabah itu, ya ini maaf gitu, pengalaman 500 nasabah itu biasanya males baca, akhirnya nanya ke kita. Kalau kitanya lagi males baca, itu nanti kita tuh nggak ada gunanya gitu maksud saya. Jadi pasti biasanya kantor itu punya kayak manual book, itu harusnya baiknya sih kamu baca, paling nggak kamu skimming biar kamu tahu isinya apa gitu. Terus ya kamu bisa browsing di YouTube atau tanya atasan atau minta sumber-sumber untuk bisa kamu menguasai aplikasi trading dari sekuritas kamu. Skill kedua, itu jelas dong, kamu harus bisa cari nasabah gitu ya. Dan kalau kamu mau tahu tips and tricks aku kemarin udah bikin 2 video gitu ya, kayak seri part 1 dan part 2 tentang detail gimana caranya nyari nasabah. Ini aku kasih semuanya di atas, ada 2 video. Jadi abis nonton video ini kamu wajib nonton video itu. Tapi secara garis besar nyari nasabah itu biasanya berkaitan dengan skill berbicara sama orang lain, ya, sama orang asing yang kamu nggak kenal, meyakinkan orang dengan cara yang meyakinkan. Gimana sih kamu sales meyakinkan orang lain supaya percaya sama kamu. Terus menerima kritik, karena kadang nasabah itu ya kan ada banyak orang, ada banyak mood gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya, itu sebaik apapun kita tetap aja kadang ada input yang tidak enak kepada kita gitu. Itu bisa dari perkataan, bisa misalnya dia ngadu ke atasan kita, bisa dengan sikap yang tidak enak. Itu ada banyak lah, nanti kamu pasti ngalamin kalau jadi equity sales tuh, namanya ketemu banyak orang, ada aja yang kayak gitu. Dan kamu nggak boleh baperan dan harus bisa memisahkan bahwa misalnya apapun sikap yang diberikan nasabah itu adalah inputan buat kamu. Ya walaupun saya nggak munak sih gitu, bapak itu kadang ada keselnya juga ada, tapi gimana pun setelah emosi kamu tenang, itu harus kamu pikir kenapa dia bersikap kayak gitu, ada nggak yang bisa kamu improve dalam diri kamu. Itu salah satu kenapa orang banyak yang nggak betah di sales tuh, karena masalah kritik ini kan. Jadi orang tuh kadang kalau sama sales tuh enak aja gitu loh bersikap, kalau kadang itu nggak tahu sih, itu kayak fakta lapangan sih. Saya juga mungkin dunianya udah kayak gitu kali ya. Jadi kadang orang tuh kalau sama sales sama marketing tuh enak aja gitu ngomongnya. Nah itu kadang buat kita yang jadi sales atau marketingnya itu rada-rada nujlep gitu ya. Tapi itu balik lagi, kita harus bisa dengan kepala dingin menerima itu semua dan coba dilihat dari sisi positifnya ada apa enggak. Terus juga kamu harus punya skill membaca karakter orang. Dan ini bukan berarti kamu harus jadi dukun gitu ya, ngelihat karakter nasabah, nggak, maksud saya nggak kayak gitu. Tapi biasanya berdasarkan itu nanti biasanya ngerti sendiri, karena gimana sih hal yang sama kamu lakukan berulang-ulang, ketemu dengan banyak orang, bicara hal yang sebenarnya itu aja ya kan, kamu mewakili sekuritas kamu dan saham dan segala macam. Nanti kalau kamu udah kayak
presentasi, let's say ketemu 20-30 orang nasabah pertama kamu, itu nanti kamu akan terpola ngomongnya gimana, dan nanti lama-lama kamu bisa bisa menentukan misalnya, oh bapak ini background pendidikannya ini ngomongnya begini, atau oh bapak ini mungkin beliau orang penting di kantornya maka ngomongnya ini, kalau sama misalnya staff biasa ngomongnya begini. Itu nanti berdasarkan pengalaman kamu akan akan belajar sendiri di lapangan. Dan memang prosesnya kadang menyakitkan. Itu kenapa kadang orang banyak keluar gitu ya dari sales pada nggak kuat, itu karena terus terang memang proses pembelajaran pribadinya itu luar biasa. Tapi kalau kamu punya skill ini, itu maknyus deh. Maksudnya kerja tuh sebenarnya kalau udah dapat core-nya, udah dapat intinya skillnya gimana, itu ya kamu bisa sambil ketawa-ketawa gitu lah gitu. Masa nggak terlalu kamu ambil pusing, nggak terlalu kamu ambil stres. Skill ketiga yang harus kamu kuasai itu adalah paling tidak kamu harus mengerti dasarnya technical analysis dan fundamental. Kenapa? Karena pasti nasabah itu nyarinya kamu, kita nyarinya equity sales kan, pasti nanya gitu, ini saham ini gimana, saham itu gimana. Kalau nasabahnya masih newbie juga, mungkin kalau kamu rada-rada nggak ngerti, kamu masih bisa mengkelit lah gitu kan ya. Tapi kalau nasabahnya sudah agak berpengalaman, itu biasanya susah. Jadi saya pribadi tetap menyarankan, berprinsip gitu ya, kalau kamu beneran serius mau berkarir di equity sales, ngayalnya misalnya nasabahnya banyak, terus dapat omsetnya banyak, jadi komisinya banyak, bla bla segala macam, itu tolong lengkapi diri sendiri untuk ilmu teknikal dan fundamentalnya, oke? Walaupun kita itu ibaratnya pasti tidak akan sepinter orang yang di research gitu ya, tapi kita harus ngerti fundamentalnya, jadi harus ngerti dasar-dasarnya dua ilmu tersebut. Karena kalau enggak, nanti kamu itu yang ngomong sama nasabah. Kalau kamu asal ngomong, nanti kamu itu sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau terlalu banyak nasabah yang kamu sesatkan, itu nanti balik lagi ke kamu gitu. Karena biasanya nasabah itu kalau cuan cuek aja, tapi kalau rugi dia tuh selalu inget gitu siapa yang ngomong dulu, ngomongnya gimana. Misalnya kamu salah memberikan informasi, itu biasanya berdasarkan survei pengalaman kayak teman-teman saya dulu di sekuritas dan segala macam, itu nasabah nggak pernah lupa equity sales yang mana yang ngomong kayak gitu sama dia, oke? Jadi baiknya untuk untuk prejengan kamu di kantor dan kualitas kamu secara profesional juga, tolong lengkapi diri sendiri. Kalau nggak bisa, maka invest. Ya terserah lah, kamu kan cerdas lah ya, masa harus diajarin invest ke diri sendiri gimana. Kamu cari di YouTube, kamu bayar seminar apa segala, harus disisihkan untuk terus mengimprove, meningkatkan kemampuan kamu untuk bisa menghandle nasabah dengan baik. Yang keempat, skill keempat. Ini sebenarnya ada kaitannya sih sama skill ketiga gitu. Aku sarankan kamu tetap bisa trading atau investasi di market di pasar modal gitu ya, pasar saham. Tentunya kamu nggak harus menguasai semua skill, misalnya nggak semua equity sales tuh harus bisa day trading gitu. Contohnya saya tuh nggak seneng day trading. Saya udah belajar nyoba dan saya nggak suka, dan itu nggak masalah, karena menurut saya yang diperlukan itu equity sales itu kan mengerti dasarnya gitu ya. Justru kalau saya pribadi tidak terlalu ngomporin nasabah saya untuk transaksi kayak on daily basis gitu ya, untuk harian gitu, karena ya saya pribadi juga nggak suka. Tapi kalau ada yang nanya, pasti akan coba saya bantu gitu. Jadi intinya kamu nggak harus jadi super power, nggak harus jadi serba pinter semuanya, tapi harus ada skill inti yang kamu pegang sehingga nasabah tuh punya kepercayaan gitu lah sama kamu. Yang penting dari equity sales tuh itu, oke? Jadi keempat ini sebenarnya sambil lewat aja. Tentunya kalau kamu tadi kan dari skill pertama ya udah menguasai aplikasi trading, terus bisa cari orang nasabah, terus kamu menguasai dasar analisa teknikal fundamental, otomatis juga biasanya kamu akan ikut trading. Karena harusnya kalau kamu belajar ilmunya dengan baik, kamu bisa lihat value-nya bahwa memang marketplace ini pasar modal ini, pasar saham ini memang potensinya luar biasa. So kenapa kamu nggak ambil? Kamu kan juga udah kerja di situ kan. Jadi gitulah, yaitu skill keempat, oke? Nah, skill kelima ini plus juga sih menurut saya, itu adalah kalau bisa kamu itu senang ngajar. Misalnya saya itu terus terang menemukan passion saya ngajar dan nyerocos kayak gini sampai akhirnya saya bikin video YouTube dan segala macam itu waktu saya jadi equity sales di kantor yang lama sebelum saya jadi remaster sekarang. Karena ternyata saya sangat menikmati proses yang kayak saya tuh seneng gitu loh, terutama kalau ngajar di kelas ya. Dulu kan belum corona dan segala macam, jadi nasabah tuh datang ke kantor dan saya ngajar gitu di depan. Saya tuh seneng ngelihat, yang bikin saya seneng ngajar itu adalah saya seneng ngelihat nasabah tuh kalau dapat aha moment gitu. Misalnya dia nggak ngerti tuh saya terangin, terus yang oh jadi gitu bang, gitu, kayak saya tuh puas banget gitu. Tapi itu ya personal touch aja sih, kebetulan aja saya orangnya begitu. Tapi gimana pun kemampuan menjelaskan
menjelaskan materi-materi tentang stock market gitu, tentang pasar modal, itu akan sangat membantu pekerjaan kamu sebagai equity sales. Karena biasanya saya pribadi dulu waktu masih newbie itu nggak pernah lupa siapa yang ngajarin saya tentang hal tertentu tentang saham. Itu biasanya saya selalu ingat, oke? Jadi kalau kamu mau punya personal touch, emosinya dekat sama nasabah, itu baiknya ilmu kamu tuh memang banyak, ada lah, paling nggak ada gitu ilmunya. Jadi bisa kamu share ke nasabah, itu akan membentuk ikatan emosional antara kamu sama nasabah gitu. Jadi akan ada nasabah itu biasanya kalau sudah masuk ke ke stock market, nanti biasanya dia punya beberapa account di beberapa sekuritas. Nah, dia tentunya akan kenal beberapa sel saham gitu kan. Dan bagaimana yang bikin kamu tuh jadi istimewa, ibaratnya di matanya dia dari sekian banyak equity sales yang dia kenal, itu adalah dari personal touch kamu, dari cara kamu ngomong, dari cara kamu membantu dia, dari ya itu tadi semua yang saya ungkapkan di video ini. Oke, jadi nanti itu semua kayak menyatu menjadi satu seperti Indonesia. Aduh, gak jelas, error. Oke, tapi intinya kamu nangkep lah ya, bahwa semua skill kamu itu akan membuat kamu itu menjadi istimewa di mata nasabah kamu, sehingga akhirnya nasabah kamu itu care sama kamu. Jadi nggak gampang digantikan dengan yang lain gitu. Dan itu yang bikin nanti mereka itu mau ngasih rekomendasi kamu ke temannya dan segala macam, sehingga kamu nggak perlu susah-susah nyari nasabah, karena nasabahnya nempel kayak perangko sama kamu. Ini note ya, catatan terakhir ya. Jadi skill yang pertama dan kedua itu modal dasar. Jadi kalau kamu awal baru banget masuk, itu skill pertama, kedua kuasai dengan secepat mungkin. Kalau bisa 3 bulan pertama gitu. Nanti kalau udah jalan, nah kamu tuh mulai cicil skill ke 3, 4, 5 tadi yang aku sebutin. Aku tulis di samping lah ya, biar ke refer gitu kan, 3, 4, 5 nya apa aja. Nah itu baru tuh setelah 1, 2 kamu kuasai, nah 3, 4, 5 nya kamu kuasain supaya kamu tuh bisa istimewa di mata nasabah, seperti yang tadi aku udah ceritakan tadi sebelumnya kan. Nah, jadi total sih kalau menurut aku skill yang harus dikuasai equity sales tuh itu berdasarkan 5 tahun pengalaman aku ya, dari jadi equity sales di sekuritas yang lama, terus sekarang aku jadi remaster di RHB Sekuritas. Gimana menurut kamu? Ada skill yang harus ditambahkan atau ada ide lain? Coba share di bawah, oke? Jangan lupa like, subscribe. Jadi kalau kamu like sama komen, itu bantu channel aku banget. Jadi thank you kalau kamu udah like sama komen, oke? Dan sharing video ini ke teman-teman kamu, oke? I'll see you in the next video. Ciao!